يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita, pekerjaan kita, dan kehidupan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam itu dianggap sebagai Tuhan karena memang beberapa sifat-sifat dalam tanda petik, sifat-sifat ketuhanan itu ada. Misal Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bahkan ada kemasyghulan ketika Nabi Isa masih belia, masih anak-anak, di mana Nabi Isa bisa bicara. Nabi Isa bisa tahu apa yang disembunyikan oleh orang-orang di rumahnya masing-masing, Pak. Kalau ada orang datang, dia nyembunyiin roti, dia nyembunyiin harta, Nabi Isa tahu. Orang sakit datang ke Nabi Isa sembuh. Jadi ada beberapa dalam tanda petik sifat-sifat ketuhanan itu ada. Makanya orang-orang setelah Nabi Isa diangkat ke langit, setelah murid-murid Nabi Isa banyak yang meninggal, maka muncul distorsi. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu merupakan manifestasi Tuhan yang ada di sana. Sehingga Tuhan di sana Allah namanya, Tuhan di sini Isa namanya, gitulah kurang lebih. Ya, muncullah nanti 3 oknum, 1 atau 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berulang kali Nabi Muhammad menegaskan supaya jangan berlebihan kepada Nabi Muhammad. Makanya para ulama sepakat, Pak, tidak boleh ifrat itu berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan, seperti hanya kasus yang terjadi pada diri Nabi. Jadi jangan sampai kejadian itu loh, Pak. Untuk konteks Nabi Muhammad jangan sampai kejadian ada orang meyakini kalau Nabi Muhammad adalah Tuhan. Apalagi beberapa hal yang luar biasa itu terjadi pada diri Nabi Muhammad yang tidak terjadi pada diri Nabi Isa. Misal Nabi Muhammad diangkat ke Sidratil Muntaha, berhadap-hadapan dengan Allah. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad yang mengalami peristiwa tersebut. Artinya Nabi punya peluang, Pak, untuk dianggap sebagai punya peluang nih, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi menggandakan makanan. Waktu Nabi disuguhin sama Jabir bin Abdullah, Pak. Waktu itu Jabir bin Abdullah punya 1 ekor anak kambing, kemudian gandum cuman ya cukup buat makan 2 atau 4 orang lah itu. Dibikinlah roti si gandum itu dan anak kambingnya dimasak, Pak. Niat hati mau nyuguhin Nabi Muhammad saja. Istrinya ngingetin, bang hati-hati, nanti yang diundang jangan lebih daripada 4 orang. Karena makanan kita kagak bakalan cukup. Ternyata Nabi mengundang seluruh orang Madinah. Kan panik, Pak, orang rumahnya Jabir bin Abdullah. Tapi ternyata, Pak, semua orang yang diundang oleh Nabi, jumlahnya ratusan orang, semuanya makan dengan kenyang. Itu kan fakta, Pak. Artinya kalau Nabi kemudian diyakini sebagai Tuhan nantinya, ini peluangnya besar nih, Pak. Sudah diangkat ke Sidratil Muntaha, sudah bisa menggandakan makanan.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahkan sudah tahu beberapa peristiwa di masa yang akan datang, Mbak. Tentang kiamat, tanda-tandanya apa. Bahkan kematian seseorang Nabi sudah tahu. Waktu Nabi perang Mu'tah, Mbak, satu-satunya peperangan yang panglimanya langsung 3 itu perang Mu'tah saja. Satu-satunya peperangan, Mbak, yang jumlah panglimanya langsung 3. Dengan kalimat begini kata Nabi SAW. Panglima kalian Zaid bin Harithah. Kalau dia gugur, ini bahasa Nabi, Pak. Kalau dia gugur, ini masih bahasanya bahasa santun, Pak. Kalau dia gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Itu satu-satunya peperangan yang panglimanya ada 3 itu. Dan Nabi sudah memberikan isyarat kalau Zaid bin Harithah bakal gugur. Ja'far bin Abi Thalib bakal gugur, Abdullah bin Rawahah juga bakal gugur. Nabi kemudian memberikan nubuat tentang penaklukan Konstantinopel. Kan Nabi sampaikan hadis itu. Artinya Nabi punya peluang untuk diyakini sebagai Tuhan. Maka Nabi menegaskan, Pak, berulang-ulang Nabi menegaskan, kata Nabi, ini basyarum mislukum, kalau saya cuman manusia, Pak. Ini penting bagi Nabi supaya tidak bergeser akidah umat muslim menjadi seperti orang-orang Nasrani. Maka berulang-ulang Nabi menyatakan, ini basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia biasa. Itu diulang-ulang oleh Nabi. Saya ini manusia biasa. Nah, kalau hanya sekadar statement, Mbak, tanpa ada pembuktian kalau Nabi ini manusia biasa, bisa jadi orang-orang cuma bilang, wah, Nabi lagi tawadu. Kalau kemudian Nabi tidak diberikan perangkat untuk membuktikan kalau Nabi betul-betul, maka saya akan sampaikan, Pak, di forum ini beberapa isyarat dan bukti kalau Nabi memang manusia. Dan ini penting terjadi pada diri Nabi, bukan apa-apa, Pak, supaya Nabi tidak diyakini sebagai Tuhan. Maka Nabi harus betul-betul manusia biasa. Maka ada beberapa nilai-nilai manusiawi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berikut diantaranya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lupa. Sedangkan lupa bagi Tuhan tidak boleh. Tapi Nabi Muhammad lupa. Artinya Nabi Muhammad tidak boleh diyakini sebagai, karena Nabi Muhammad lupa, Pak. Kan Allah nggak mungkin lupa. Coba bayangkan kalau Allah lupa. Ini hamba siapa ini? Emang udah sholat? Ini bahaya, Pak. Itu bisa rusak, Pak, agama kita nih kalau Allahnya pelupa. Makanya Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi nggak mungkin Allah itu lupa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Muhammad lupa. Contoh, Pak. Waktu itu Nabi Muhammad lagi sholat zuhur, Pak. Jadi imam sholat berjamaah dengan para sahabat. Rakaat pertama selesai. Rakaat kedua tasyahud, langsung salam. Padahal sholatnya sholat zuhur, tapi jumlah rakaatnya baru 2. Nabi langsung salam. Sahabat nggak ada yang protes, Pak, karena ini kan Nabi, Pak. Masa Nabi lupa? Itu pikir sahabat. Sahabat diam aja. Padahal duhur tadinya 4 berubah jadi 2. Padahal Nabi tidak safar. Ketika Nabi beranjak ke rumahnya, karena biasa Nabi kalau sholat sunnahnya di rumah. Abu Bakar gak berani nanya, Umar gak berani nyanggah, Pak, diem. Ada 1 orang, mungkin agak kurang adab, Pak, ya. 1 orang kurang adab, tapi kita bersyukur, Pak, gara-gara kurang adab malah jadi hikmahnya banyak ini. Namanya Dzuliyadain. Dzuliyadain ini kemudian mendekati Nabi, ngejarin, Rasul, maaf, Rasul, maaf. Ini Abu Bakar gak berani, Pak. Kalau Nabi sudah beranjak ke rumahnya, gak ada satupun sahabat yang berani menghalangi Nabi. Mau nanya kek, mau urusan apa kek, hajat apa enggak. Kenapa? Kalau Nabi memang memberikan waktunya untuk umatnya, pasti Nabi nggak akan ke rumahnya, stay di masjid. Tapi kalau Nabi sudah beranjak ke masjid, berarti Nabi sudah ingin memenuhi hajat di rumahnya. Ini sahabat mungkin kurang adab. Maaf Rasul, maaf ini. Sebelum Rasul pulang kembali ke rumah, maaf mau nanya. Tadi sholat kita tuh kosor,
Rasul mengqasar salat atau Rasul lupa? Ini jawaban Nabi, Pak. Kata Nabi, kita nggak qasar, kita mukim dan saya tidak lupa. Jawabannya gitu, Pak. Kata Nabi, saya tidak qasar, saya juga tidak lupa. Berarti apa dong? Berarti lupa, Pak, karena Nabi tidak sadar kalau dirinya lupa. Maka kata sahabat ini, maaf Rasul, sholat kita tadi baru 2 rakaat, padahal kita harusnya 4 rakaat. Nabi kaget, Pak. Ini level Nabi loh, lupa. Nabi kaget, Pak. Nabi konfirmasi kepada para sahabat yang dari tadi diem doang, gitu, kata Nabi. Ini bener nih omongan orang ini, kalau kita sholat baru 2 rakaat, baru dijawab, betul Rasul. Baru 2 rakaat gitu. Kompak, Pak, ini saksinya banyak. Akhirnya Nabi kembali ke tempat imam, Nabi tambah 2 rakaat. Maka dikenalah dalam sejarah, Pak, ada sujud sahwi. Dikenalah, Pak, dalam fikih nanti kalau kita sudah sholat harusnya 4 baru 2 rakaat, gak usah ngulang dari awal, cukup tambah 2 rakaat. Berapa rakaat yang kita lupa tinggal tambah tanpa harus mengulang salat. Maka dari lupanya Nabi muncul fikih, dari lupanya Nabi muncul keringanan dengan hadirnya sujud sahwi. Sekaligus, Pak, lupanya Nabi menegaskan kalau Nabi tidak mungkin bisa diyakini sebagai Tuhan. Kenapa? Lupa. Karena Nabi harus lupa. Karena kalau Tuhan tidak boleh lupa. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu satu, Pak. Banyak ayat-ayat hadis-hadis yang lain yang menyebutkan kalau Nabi lupa. Tidak hanya kasus itu, Pak. Ada beberapa kasus sholat Nabi yang lupa. Contoh, Pak. Nabi sholat subuh, Pak. Jadi imam. Lagi sholat subuh, Pak. Masih dalam keadaan sholat subuh belum salam, Nabi pergi lagi. Tidak pamit, tidak ngomong, tidak bicara ke hadapan sholat. Pokoknya Nabi ngilang, Pak, dari tempat sholat. Kembali ke rumahnya. Luar biasanya, Pak, sahabat nggak ada yang protes, diem semua. Padahal imamnya pergi. Kita tadi diimamin sholat, Pak. Pas rakaat ketiga terus imamnya pergi, kita ngapain, Pak? Ganti posisi, Pak. Ganti posisi itu. Kalau sahabat tidak yang berani ganti, Pak. Kenapa? Nabi masih diganti. Mereka diem, Pak, nungguin Nabi balik lagi dari rumahnya. Padahal sudah mimpin sholat subuh, balik lagi ke rumahnya, sahabat diem. Mungkin kalau sekarang, hei, sholat sete, kalkah ini. Nabi berangkat ke rumahnya, sahabat diem aja, Pak. Sampai akhirnya Nabi pulang lagi, Pak. Rambutnya basah. Selesai sholat, sahabat nanya dong, masa nggak nanya, Pak? Ini tadi kok ngilang dulu? Akhirnya kata sahabat Rasul, maaf nih, kok tadi ke kamar dulu, ke rumah dulu, ada apa gerangan? Saya lupa, saya junub. Kata Nabi, saya lupa kalau saya junub, saya belum mandi, saya mandi dulu itu, baru lanjut sholatnya lagi, Pak. Lanjut sholat tuh. Tapi ini tidak boleh ditiru, Pak, ya. Ini khusus profesional nih, Pak. Nih. Jangan sampai lupa mandi. Jangan lupa mandi nih. Artinya, Pak, Nabi menunjukkan sisi manusiawinya kalau Nabi lupa. Jadi jangan dianggap ini sebagai kecacatan Nabi. Enggak, ini justru kemuliaan Nabi. Karena Nabi sedang menunjukkan sisi manusiawinya agar orang-orang tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Harus begitu caranya. Karena di kasus Nabi Isa, Pak, orang begitu loyalnya bahwa Nabi Isa adalah susah, Pak, dirubah sampai sekarang. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu masalah lupa, Pak. Geser ke yang lain nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam berijtihad, keliru dalam berijtihad, keliru dalam bikin fatwa, Pak. Nabi Muhammad keliru dalam membuat fatwa. Sedangkan Tuhan, Pak, atau Allah tidak boleh salah, Pak, dalam bikin hukum. Bapak bayangkan kalau Quran itu kan firman Allah, Pak, keputusan Allah. Terus Allah salah bikin hukum. Itu banyak Quran yang ditipek. Kan gak mungkin, Pak, Allah kemudian salah dalam bikin hukum. Nabi Muhammad diposisikan oleh Allah harus keliru dalam beberapa hal. Ini dalam konteks ijtihad, Pak, ya.
Jangan bayangkan nabinya bermaksiat, durhaka, enggak. Nabi salah di dalam mengambil hukum. Nabi salah dalam berijtihad. Ada ustadz Nabi salah dalam berijtihad? Ada, Pak. Beberapa diabadikan dalam Al-Quran. Satu, Pak, ini salah ijtihadnya Nabi. Di surat At-Tahrim ayat 1, Pak. Asbabun nuzulnya, Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang di rumahnya Saudah. Di rumahnya Saudah, Pak. Di rumah Saudah dikasih madu putih. Hidangannya madu putih diminum, Pak, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kejauhan ada Aisyah ngeliatin. Muncul rasa cemburunya, Pak. Kata Aisyah, pantas betah di rumahnya Saudah. Dikasihnya madu. Kalau isinya cuma satu, Pak, nggak ada suasana begini. Ya, nggak ada suasana begini. Ini khusus bagi isinya yang lebih dari satu. Ada persaingan di antara para istri. Nabi dikasih minum oleh Saudah, salah satu istri Nabi, minumannya madu putih. Aisyah ngeliatin, Pak, pantas betah di rumahnya Saudah, kasihnya madu. Akhirnya Aisyah agak-agak cemburu, Pak. Dia ngajak temennya, sama-sama putri sahabat, namanya Hafsah binti Umar. Kata Aisyah kepada Hafsah, Hafsah, kita kerjain Nabi yuk, isengin Nabi. Saya cemburu nih. Mang, kenapa? Tadi di rumahnya Saudah dikasih madu putih. Pokoknya kita kerjain Nabi lah. Gimana caranya? Kalau kita ketemu Nabi, bilang kalau Nabi itu bau. Bilang kalau Nabi itu bau. Dan saya perjelas, Pak, Nabi itu paling menjaga penampilannya dari aroma bau. Nabi paling gak suka dirinya bau. Nabi itu kemanapun selalu wangi. Selalu wangi, Pak. Bahkan Nabi gak suka aroma bau. Misalkan orang sholat, kemudian sebelum sholat makan bawang putih. Nabi gak suka. Makanya dilarang, Pak. Kalau sebelum sholat jangan makan bawang, bukan bawang putih sih, bawang mentah, Pak. Dilarang makan bawang mentah. Kalau mau sholat, kira-kira bawang mentah sama jengkol sama pete bauan mana, Pak? Karena Nabi diksinya itu bawang mentah, Pak. Kata Nabi, jangan makan bawang mentah kalau orang mau sholat. Karena itu mengganggu aroma yang lain, Pak. Sekarang kalau bawang mentah dibandingin sama jengkol sama pete, bauan mana? Ya diatur-atur lah, Pak. Saya nggak bahas fikihnya ya. Kembali, Pak. Nabi dibilangin bau. Singkat cerita, Pak, Nabi keluar, kata Aisyah, Rasul, inni ajidu min karihan. Saya mencium aroma yang gak sedap dari antum. Apa itu Rasul itu? Nabi kaget, Pak. Bau. Siapa yang bau nih? Ini saksinya Aisyah, Pak. Ini sekali lagi, Pak, Aisyah bukan bohong, ini dalam rangka bercanda. Dan rihan, penggunaan rihan itu tidak harus bau sebetulnya. Saya ulang, Pak. Ketika bilang rihan itu tidak harus bau artinya. Cuman pemahaman Nabi, frame-nya Nabi, kalau rihan itu gimana? Bau, gitu loh, Pak. Singkat cerita, Pak, ketemu lagi dengan Hafsah. Kata Hafsah, ya Rasulullah, inni ajidu min karihan. Ya Rasul, saya mencium aroma bau dari antum. Dua orang nih, Pak, nih testimoninya bau. Nabi langsung pikir keras, Pak. Nih apa nih penyebabnya? Mikir, Pak. Ketemulah madu. Jangan-jangan gara-gara madu saya kemudian punya aroma bau. Maka keluar, Pak, kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la asyribuhu abadan. Saya tidak akan minum madu selamanya. Kata Nabi itu, Pak. Saya tidak akan minum madu selamanya. Saya tanya dulu, Pak. Kalau kata Nabi, saya tidak akan minum madu selamanya, berhenti di situ. Kira-kira hukum madu jadinya apa nih? Karena Nabi sudah bilang, saya tidak akan minum madu. Untungnya, Pak, nih ada untungnya. Untungnya Allah tegur Nabi. Allah tegur Nabi, Pak. Kenapa? Nabi sudah keliru di dalam mengambil keputusan. Sedangkan hukum madu sejak awal adalah halal. Turun, Pak, At-Tahrim ayat 1. Kata Allah begini, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang disebut nabinya, Pak, bukan Muhammadnya. Kenapa? Karena pelafalan Nabi berkaitan dengan hukum.
Kan kita ngikutin Nabi, maaf nih Pak, saya kalimatnya harus dipisah dulu. Kenapa kita mengikuti Muhammad? Karena dia seorang, karena nabinya, Pak. Maka Allah singgung kenabian Nabi Muhammad. Kok Nabi ngomongnya lebih tergesa-gesa gitu loh. Kok Nabi bicaranya buru-buru? Harusnya kan konfirmasi dulu dong gitu. Ini main spontanitas. Maka kata Allah, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang sudah Allah? Saya kasih rumus Kak. Perkara yang haram Pak, kita kerjain, dosa nggak? Haram kita halalkan, dosa nggak Pak? Sekarang dibalik, halal kita haramkan, dosa nggak? Jadi dua-duanya dosa. Hati-hati nih Pak nih, jangan asal bikin fatwa halal haram. Saya ulang Pak, jangan asal bikin fatwa halal. Kenapa? Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Jangan dibolak-balik Pak. Mau bilang haram padahal halal, dosa. Kalau bilang halal padahal haram juga dosa. Pokoknya hati-hati, jangan asal bikin fatwa halal haram. Kenapa? Ini masalahnya gede Pak. Nabi saja ditegur halal, tapi oleh Nabi diharamkan, ditegur Pak oleh Allah. Nggak boleh begitu kata Allah. Nabi dikoreksi Pak. Kan Nabi koreksi Pak. Akhirnya Nabi tetap minum madu. Sampai sekarang hukum madu tetap itu setelah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 1. Kenapa Ustadz Nabi harus keliru? Nabi harus keliru karena beliau bukan Tuhan. Karena Tuhan harus tidak boleh keliru. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Dan kesalahan Nabi bukan kesalahan yang fatal Pak. Nabi tidak berzinah, Nabi tidak minum khamar, Nabi tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Nabi hanya keliru dalam berijtihad. Dan itu perkara biasa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya Nabi Pak yang keliru dalam berijtihad. Nabi Daud keliru dalam berijtihad pernah Pak. Nabi Daud Pak. Kasusnya nih Nabi Daud. Ada dua kasus Nabi Daud Pak. Yang pertama, Nabi Daud sudah punya istri Pak, 99 orang istri. Nabi Daud lihat ada anak buahnya punya istri cantik Pak, dan Nabi Daud ingin menikahi istri dari anak buahnya. Maka dipanggillah anak buahnya, tolong ceraikan istrimu karena saya minat. Yang minta raja Pak, sekaligus Nabi, berat nih nolaknya. Aduh, ditolak. Dia Nabi sama raja kagak ditolak, gimana? Akhirnya ada Pak ungkapan dari si pengawal ini atau anak buahnya ini, maaf Tuan, saya mau nanya sama Tuan. Apa pertanyaannya? Kalau ada seorang pengembala kambing, sudah punya 99 kambing. Ada satu lagi pengembala kambing, cuman punya kambing satu-satunya. Kira-kira yang punya 99 kambing, kemudian minta kambing yang cuman satu-satunya itu dari si pengembala yang lain, kira-kira dolim tidak itu? Kata Nabi Daud, dolim itu nggak boleh. Nggak boleh begitu. Udah punya 99 kambing, masih aja pengen kambing yang lain gitu, kata Nabi Daud. Nabi Daud diam Mbak. Kayaknya gue itu. Akhirnya dikoreksi Pak. Dikoreksi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kesalahan dari Nabi Daud alaihissalam. Salah berijtihad Pak. Mungkin pikiran Nabi Daud, ya kalau punya 99 tambahin 1, bisa kali gitu. Bisa kali itu. Ternyata itu mengganggu keadilan yang kemudian Allah tetapkan dolim nantinya kalau begitu nggak jadi Pak. Kenapa kok bisa begitu? Nabi Daud alaihissalam pun diposisikan hanya sebagai manusia biasa. Karena bukan Tuhan Pak, maka Nabi pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Bahkan contoh yang paling fenomenal Pak, Nabi Adam alaihissalam bikin salah nggak itu? Saya tanya Pak, Nabi Adam bikin salah nggak Pak? Padahal Nabi loh beliau, tapi bikin
Apa kesalahan Nabi Adam? Kata Allah gini Pak, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat pohon. Dekat pohon dolim ente, kan gitu kata Allah. Nabi Adam malah deketin pohon. Gak cuma deketin pohon, makan buah. Itu Nabi Adam. Nabi Yunus Pak, bikin salah nggak Nabi Yunus? Nabi Yunus Pak, yang orang Ninawa itu, dapat dosanya Nabi Yunus? Ninggalin umatnya Pak. Kemudian Nabi Yunus dimakan apa? Dimakan ikan Pak, ditelan ikan. Nabi ditelan ikan Pak. Ini levelnya level Nabi, ditelan ikan Pak. Sampai doa dalam perut ikan. Doanya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Yunus bikin keliru Pak, bikin salah. Nabi Musa Pak, pernah bikin salah nggak? Nabi Musa. Ayo Pak, tahu nggak kesalahan Nabi Musa? Kesalahan Nabi Musa, satu, bunuh orang. Yang kedua Pak, Nabi Musa pengen lihat Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 143, Nabi Musa Pak pengen lihat Allah. Sampai akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, lan tarani. Ente nggak bisa lihat aneh Musa, nggak bisa. Nabi Musa maksa Pak, maksa pengen lihat Allah. Kenapa Nabi Musa pengen lihat Allah? Nabi Musa itu Pak dikenal sebagai kalimullah, orang yang suka ngobrol sama Allah. Ini ngobrol mulu, ketemuan kagak gitu loh. Sama kalau bapak-bapak lah atau ibu-ibu zaman dulu ya, chattingan mulu, tapi diajak ketemuan nggak mau gitu. Nabi Musa ngobrolnya terus sama Allah Pak, tapi ketemu belum pernah. Kata Nabi Musa, tolonglah Allah, ketemu aja sekali. Saya penasaran kayak gimana sih Allah gitu kan. Kata Allah, lantarani, ente nggak bisa lihat aneh. Nabi Musa maksa Pak. Akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, lihat tuh gunung. Nabi Musa nengok ke gunung Pak. Di balik gunung keluar cahaya. Cahaya agung Allah Azza wa Jalla. Bukan Allahnya Pak, cahayanya doang. Maka dengan munculnya cahaya, gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Songong sih. Pingsan. Loh kok Ustaz songong? Ya karena Nabi Musa maksa Pak. Di level itu Nabi Musa alaihi salam keliru. Tapi tentunya kan bertaubat akhirnya Pak, Nabi Musa alaihi salam. Kesalahan yang ketiga Pak, apalagi Nabi Musa punya salah? Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya oleh Bani Israel, Musa, siapa orang yang paling pintar di tengah-tengah kita hari ini? Di antara umat manusia siapa yang paling pintar? Kata Nabi Musa, saya dong, saya Nabi, masa saya nggak pintar gitu? Ini jawaban tidak Allah sukai Pak. Untuk membuktikan bahwa di atas Nabi Musa ada orang yang lebih pintar, Allah pertemukan Nabi Musa dengan Khidir. Sono belajar. Nabi Musa kaget Pak, Khidir ada perahu, dilubangin perahunya. Kata Nabi Musa, ini orang kenapa sih gitu? Perahu bagus-bagus pakai dilubangin. Ini orang aneh nih, nyeleneh nih gitu. Ada anak kecil lucu-lucunya Pak, hajar mati Pak itu. Di depan Nabi Musa, Khidir bunuh anak kecil Pak. Panik Nabi Musa, anak kecil dibunuh. Apa ini jurusan? Ilmu apa ini? Ini maksudnya Allah ingin negesin, hati-hati malisan ente. Jangan sok-sokan merasa punya ilmu. Karena di atas langit masih ada langit. Itu Nabi Musa jadi tegur karena merasa dirinya lebih pintar daripada yang lain. Itu level Nabi Pak, merasa lebih pintar ditegur. Level kita ditabok Pak. Merasa lebih pintar daripada yang ditabok Pak. Nabi aja ditegur, gimana kita Pak? Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali ke Nabi Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam. Keliru di dalam berijtihad. Dan itu perlu Pak bagi Nabi, keliru dalam berijtihad. Kenapa? Supaya orang tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Ini basyarum mislukum. Manusia biasa, yang manusia itu dalam sebuah hadis mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka Nabi harus salah, Nabi harus lupa. Kenapa? Dia manusia. Dia manusia. Contoh lain Pak. Satu lagi Pak, salah dalam berijtihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang jadi munafik Pak. Tahu ya tokohnya siapa Pak yang jadi munafik?
Munafik di zaman Nabi Muhammad siapa, Pak? Siapa yang jadi munafik? Tokoh munafik Madinah yang memfitnah istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu tokohnya, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh munafik kota Madinah. Paling demen ngerjain Nabi, paling suka nyela Nabi, paling sering provokasi orang-orang Madinah untuk membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang bertanggung jawab atas fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang nuduh Aisyah kalau Aisyah sudah berzina. Itu Abdullah bin Ubay, Pak, namanya. Singkat cerita, Pak, Abdullah bin Ubay mati nih, nggak dibunuh, Pak, mati dah dia orang. Datang anaknya, Pak, anaknya Abdullah bin Ubay, namanya Abdullah. Ini bapak sama anak sama-sama namanya Abdullah. Jadi kalau dipanggil dua-duanya nengok tuh, Pak. Abdullah. Nah, Abdullah datang ke Nabi, Rasul, bapak saya meninggal, tolong Rasul sholatin bapak saya. Kata Nabi, siap. Dan kalau Rasul berkenan, mohon maaf, tolong bagi satu gamis Rasul. Saya ingin pakaikan gamis Rasul untuk jadi kain kafan bapak saya. Tokoh munafik loh, Pak, ini. Tapi anaknya soleh, Pak, namanya Abdullah. Dia muslim beneran, muslim sejati. Karena Nabi menghormati anaknya yang datang dan minta bantuan Nabi supaya nyolatin bapaknya, supaya ngasih gamis ke bapaknya, Nabi penuhi, Pak, dua-duanya. Dikasih gamis, kata Nabi, mandikan, kafankan, nanti saya datang buat nyolatin. Pulanglah anaknya, Pak. Umar ada di situ deketin Nabi, bersama Nabi. Kata Umar, Rasul, dia munafik loh, Rasul. Iya, kata Nabi. Kita sholatin nih orang. Kata Nabi, sholatin. Umar gak setuju, Pak. Umar mengajukan pendapatnya. Begini, Rasul, dalam surat At-Taubah nih, Rasul pakai, Umar pakai Quran. Mendebat tapi pakai Quran nih, Umar. Rasul, kata Quran di At-Taubah ayat 80, Pak, cek ya nanti, At-Taubah surat ke-9 ayat 80. Kalau kita, Rasul, meminta ampunan bagi orang munafik sebanyak 70 kali, pasti Allah tolak. Ini logikanya, Pak, nih. Nabi kalau minta ampunan 70 kali pasti ditolak. Itu surat At-Taubah ayat 80. Kata Nabi, benar. Terus ngapain kita nyolatin, memohonkan ampunan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau 70 kali doa kita, permohonan ampunan kita pasti ditolak? Jawaban Nabi, Pak, ini cerdas jawaban Nabi. Kata Nabi, ya udah, lebihin jangan 70. Lebihin jangan. Kalau 70 pasti ditolak, ya doanya 75 dong. Artinya ada 5 doa yang mungkin diterima. Simpel, kata Nabi. Kalau 70 doa kita memohon ampunan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul ditolak, doanya jangan 70 tapi lebihin. Ini logika Nabi, Pak. Umar diam, benar juga sih. Tapi kata Umar, tapi kan dia munafik. Iya, tahu munafik, udah sholatin aja dah, jangan banyak omong, kata Nabi kepada Umar, Pak. Akhirnya Nabi dengan Umar nyolatin Abdullah bin Ubay bin Salul. Praktek ini tidak disukai Allah, Pak. Turun Al-Taubah ayat 83-nya. Atau 84, cek aja, Pak, 83 atau 84. Kata Allah begini, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan sekali-kali ente nyolatin orang-orang munafik yang mati selamanya. Final, Pak, tuh ayat turun. Nabi ditegur lagi. Kalau tadi urusan madu, sekarang urusan nyolatin orang munafik. Ditegur sama Allah, Pak. Karena Nabi spontan bikin fatwa, dan fatwa itu ternyata keliru. Nabi harus keliru? Harus, karena Nabi seorang manusia dan dia bukan Tuhan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu dua, Pak. Lupa dan salah dalam punya fatwa. Sekarang geser, Pak, ke hal-hal yang sifatnya psikologis. Saya tanya nih, Nabi pernah kesel nggak sama orang, Pak? Nabi pernah kesel nggak? Ini level Nabi nih, pernah kesel nggak Nabi? Pernah, Pak. Makanya turun ayat abasa
Watawalla. Tuh siapa yang dimaksud abasa watawalla? Nabi. Nabi kesel. Padahal Nabi SAW lagi dakwah Pak, di depan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lainnya itu. Didakwahi oleh Nabi SAW, Pak, lagi didakwahin begitu ada orang teriak-teriak, Rasul, Rasul. Nabi lagi meeting, Pak. Meetingnya ini penting lagi, Pak, dengan para stakeholder kota Mekah. Kalau mereka masuk Islam ini jadi peluang besar untuk orang-orang Mekah masuk. Jadi ini momen sangat penting. Ada orang teriak-teriak, Pak, gangguin meeting Nabi. Rasul, mungkin kalau sekarang gedor-gedor pintu gitu, Pak. Pas dibuka atau pas ditengok oleh Nabi, iya, Abdullah bin Umi Maktum, laki-laki tua plus buta, Pak. Maka setelah Nabi lihat, Nabi langsung mukanya kagak enak dipandang, Pak. Kagak sedap udah muka Nabi, bermuka masam. Kemudian Nabi berpaling, melengos, ya gitu. Makanya abasa watawalla angja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Saya tanya dulu, Pak. Waktu Nabi bermuka masam, kemudian Nabi membuang muka Nabi gitu, melengos, kira-kira Abdullah bin Umi Maktum tersinggung nggak, Pak? Kenapa nggak tersinggung? Buta, Pak. Artinya Nabi tidak menyinggung siapapun, nggak nyinggung siapapun, Pak. Tapi perbuatan Nabi kagak pantas walaupun tidak menyinggung orang lain. Bermuka masam, Pak, tapi nggak nyinggung. Kenapa? Wong orangnya buta, nggak tahu. Tapi kan gara-gara Allah turunkan ayat, Abdullah bin Umi Maktum jadi tahu. Gara-gara ayat turun, Pak, abasa wa tawalla angja'ahul a'ma. Berarti Abdullah bin Umi Maktum jadi tahu, oh Nabi bermuka masam lihat saya. Oh Nabi berpaling lihat saya. Kan jadi tahu, Pak, gara-gara ayat turun. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sangat manusiawi. Keselnya ada juga, Pak. Contoh yang lain nih, Pak. Nabi perang Uhud. Berdarah, Pak, kening Nabi, berdarah pelipis Nabi, menetes, Pak, darahnya, ngucur. Kemudian Nabi sambil nahan darah yang bercucuran tadi, kata Nabi SAW, laknatlah bagi orang-orang yang membuat nabinya mengeluarkan darah. Itu kalimat Nabi, Pak. Laknatlah bagi orang-orang yang membiarkan nabinya mengeluarkan darah. Saya lupa lagi, Pak, ayatnya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Ini kata Allah, Pak. Dan ini bahasanya agak-agak ada anarkis lah ya. Agak-agak saklek, Pak. Nah, surat Ali Imran ayat 128, Pak. Kata Allah begini, laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri, bukan urusan ente. Nabi netes darahnya, Pak. Terus kata Nabi, laknat bagi orang yang membiarkan nabinya bercucuran darah. Laknat, Pak, bagi orang yang membiarkan nabinya bercucuran darah. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'un. Gak ada urusannya sama ente Muhammad. Gak boleh bilang laknat, kata Allah. Au yatuba alaihim, kalau Allah ingin memaafkan mereka, kelar urusannya, Allah maafin. Au yu'adzibahum, kalau Allah ingin mengazab mereka, biarkan Allah yang mengazab mereka. Gak ada urusannya sama ente. Ini ayat saklek nih, Pak, nih. Jangan sok-sokan melanat orang. Nabi aja ditegur, Pak, apalagi kita nih. Kita mengkafirkan orang, menyesatkan orang, memastikan orang masuk neraka. Jawabannya laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan ente. Ini mau dicatat nih, Pak, nih. Jangan asal menyesatkan orang, jangan asal memasukkan orang ke neraka. Laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan ente. Dan Nabi pun ditegur dengan kalimat yang sama.